Maraknya ujaran kebencian yang terjadi, baik yang terjadi di sosial media maupun di kehidupan bermasyarakat, bisa menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan. Sebagai bangsa yang mayoritas Muslim, tidak sepantasnya kebencian itu hadir di tengah umat yang mayoritas Muslim. Karena sesungguhnya, seorang Muslim dengan Muslim yang lainnya adalah bersaudara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, sesungguhnya seorang mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Rasulullah pun mengajarkan kepada kita agar janganlah saling membenci. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau saling benci-membenci, dan jadilah engkau semua hamba-hamba Allah sebagai saudara-saudara." Muttafaqun alaih. Masya Allah, begitu pentingnya saling menjaga persaudaraan di antara sesama, baik sesama mukmin ataupun persaudaraan sesama anak bangsa. Lalu kini, bagaimanakah Islam sebagai agama rahmat membimbing umat ini agar selamat dari sifat benci yang bisa menggerogoti hati ini? Saksikan kupasannya bersama guru-guru mulia dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami At-Tarbiyah Kramat Jati, Jakarta Timur. Tema yang kita angkat seperti yang kita saksikan tadi dalam tayangan pengantar, kita akan mengangkat tema yaitu berkaitan dengan salah satu penyakit hati yang disebut dengan kebencian. Inilah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Habib Ahmad Akaf dan juga Kiai Haji Syarif Panaji. Seperti biasa pemirsa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda sekarang juga untuk mengajukan pertanyaan melalui Instagram di @dame_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan kita sama-sama muliakan guru kita yang mulia Kiai Haji Syarif Mat Najih, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diberi sehat walafiat, terus dakwah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Ustaz Agung yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid At-Tarbiyah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi oleh Allah. Wabil khusus pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan antum, Anda sekalian semuanya dimuliakan dan disayangi oleh Allah. Hari ini sangat luar biasa. Temanya itu hubungannya dengan hati. Hati ini kelihatannya sedikit, tapi di situ adalah sumber segala sumber. Manusia sumbernya itu di hati. Makanya tinggal kita jadikan hati itu mau jadi apa. Manusia itu tergantung kepada hati. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita membawa agama Islam untuk apa? Itu yang diperbaiki, hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyil qalb. Allah, dengarkan baik-baik. Nabi Muhammad tidak membawa macam-macam. Nabi Muhammad rahmah, kasih sayang. Timbulnya dari mana? Hati. Makanya Rasulullah mengatakan, Allah, ini ada tanbih kalau dalam bahasa ilmu Al-Quran. Tanbih, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Ada kabar penting yang kalian harus dengar, kata Rasulullah. Allah memberitahu kita sebagai sang pencipta kita. Allah menciptakan kita dari zahir dan batin kita. Semua adalah milik Allah. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam hati ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau baik hatinya, yaitu kalau segumpal darah itu baik, maka niscaya hidungnya akan baik, tangannya akan baik, mulutnya akan baik, matanya akan baik, kakinya akan baik, semuanya akan baik. Masya Allah. Tapi kalau sudah rusak segumpal darah itu, kalau ditanam dengan tanaman kebencian dan seterusnya, maka matanya akan melihat ini salah, begini salah, ngomongnya salah, nulis tweetnya salah, benci. Itu. Kalau segumpal darah itu kotor, rusak, maka semua anggota badan kita akan rusak.
Sahabat Nabi menanti, apa itu kira-kira ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ala wahyal qalb, itu adalah hati Anda. Makanya disinilah hati yang harus kita didik. Hati di situ, yaitu kadang-kadang kalau sudah jelek, sudah kotor, lihat segala-galanya kotor. Dikasih uang segini aja, ya. Dikasih sama suaminya, bu, dikasih uang sama suaminya, seneng apa enggak? Seneng. Tapi kalau lagi marah sama suaminya bilangnya apa? Segini aja. Masya Allah. Suaminya dibuatin kopi sama istrinya, seneng apa enggak, Pak? Tapi kalau lagi marah sama istrinya, kopi aja. Marah apa tidak kira-kira? Semuanya gerak-geriknya salah. Ini salah, begitu salah. Kalau perlu laporin sana, laporin sini. Ada sedikit masalah, laporin ke orang-orang lain. Cerita sana, suami saya begini, istri saya begini. Masya Allah. Kalau perlu laporin ke aparat. Ini semuanya timbul dari mana? Dari hati yang kotor, yang jelek. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, hati Anda jagalah hati, bersihkan hati Anda. Makanya iman kita, perbuatan kita tergantung hati kita. Makanya niat itu wajib dalam Islam. Kita mau sholat, niatnya apa? Dilihat orang, dipuji orang, atau diridhoi oleh Allah. Nah, ini innamal a'malu binniyat. Niat itu tempatnya di mana? Ma waqara fi qalbil insan. Apa yang terletak di dalam hati manusia. Allah melihatnya hati. Bahkan dalam riwayat dikatakan, innallaha la yanzuru ila amalikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila niyatikum ma fis sudur. Dalam riwayat mengatakan apa? Bahwa Allah tidak memperhatikan perbuatan kita seperti memperhatikan hati kita. Niat kita itu apa? Makanya segala sesuatunya niatnya kemana? Niatnya apa? Hati kita yang mengarahkan. Oh, saya menulis yang bermanfaat. Saya berkata yang bermanfaat. Kalau ada orang berucap, ucapannya salah, oh kita cari jalan keluarnya. Jangan-jangan dia kepleset lisannya. Jangan-jangan dia ini. Bukannya kalau sudah benci, ini salah nih. Ini salah nih. Ini salah. Di menit sekian, di detik sekian, itu ucapan tidak apa. Akhirnya laporin sana. Yang satu lagi cari lagi. Mulai dulu. Saya juga cari kesalahan. Akhirnya lapor sama lapor. Wal'iyadzubillah. Timbullah kebencian. Wal'iyadzubillah. Hancur apa akur? Hancur apa lebur? Hancur lebur. Ini akibatnya. Na'udzubillah min dzalik. Hati kita. Makanya hati ini dalam Islam. Bersihkan hati Anda. Bersihkan hati Anda. Ingat kebesaran Allah, rahmatnya Allah, luas ampunan Allah, kasih sayang Allah. Semuanya ditafsirkan akan dengan tafsiran yang baik. Hujan, mudah-mudahan hujan rahmat. Panas, mudah-mudahan panas rahmat. Nikmat apa tidak kira-kira? Bukan, lah hujan lagi, lah ini lagi. Akhirnya susah, tambah susah. Akhirnya jadi sakit, tambah pikiran jadi stres. Kalau sudah stres tambah jadi sudah setruk jadi nggak jawab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana, pemirsa yang dirahmati Allah. Tema ini memang sangat menarik sekali, berkaitan dengan salah satu penyakit hati yang harus kita waspadai, yaitu tentang kebencian. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti guru kita Kiai Syarif akan menjelaskan kepada kita kebencian seperti apa yang dimaksud, di mana mampu menggerogoti hati kita. Tetaplah bersama kami dalam Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarum Wadimor, tentu Sarum kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Sakung yang mengangkat tema tentang kebencian. Dalam segmentasi berikut ini Kiai Syarif akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah sesungguhnya wujud nyata manusia yang digerogoti dengan penyakit yang disebut dengan kebencian. Silakan Kiai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus yang mulia guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ahmad Al-Kaf dan putra beliau Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Kaf. Hadir juga Kiai Haji Zainal Amin dan Mas Agung yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Jemaah, saya ingin mengajak kepada kita semua masuk kepada quote and quote warning dari Allah. Ketika dalam surat Al-Imran ayat 118 Allah mengingatkan hati-hati dengan orang yang punya kebencian, karena mereka tidak menginginkan kepada kalian kecuali hanya kehancuran. Sehingga Allah pesan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ini informasi dari Allah. Bahayanya orang yang sudah benci, bila kebencian itu terejawantahkan dalam kata atau dalam verbal, secara verbal, maka kata Allah dalam Al-Quran, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang disembunyikan oleh hati mereka tuh lebih besar lagi kebenciannya. Kalau mereka kemudian sudah lapor kiri, lapor kanan karena kebencian, dan ini yang kita sangat sedih. Mudah-mudahan Allah damaikan Indonesia agar tidak mudah tersulut amarah, menjadi luas hati kita semua. Oh, mungkin saudara kita sedang salah dalam bertutur, di luar kontrol mereka. Ada pintu maaf yang terbentang. Maka bila itu yang terjadi, jamaah sekalian berbahagia, akan terlahir kedamaian di setiap keadaan. Karena kebencian itu efeknya luar biasa. Dan langsung Allah yang menceritakan, mereka hanya menginginkan kehancuran kepada orang yang dibenci. Nggak ada lain. Waddu ma'anitum. Jamaah sekalian berbahagia, kita perlu bukti. Sampai segitu Ustadz efek kebencian. Dalilnya nggak terbantahkan. Ketika Allah menceritakan kebencian yang menelusup ke hati saudara-saudara Nabi Yusuf. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ini yang pertama, efek pertama. Ketika mereka benci kepada Yusuf, saudaranya nih, satu bapak, dia punya hubungan pertalian darah. Hati-hati, saudara satu darah, kalau sudah tersusupi rasa benci, mereka tidak lagi mempunyai akal sehat. Hatinya mati. Al-Quran yang bercerita, ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya, dalam tafsir disebut Bunyamin, adalah yang lebih dicintai oleh kita punya ayah. Lihat sebab pertama dari kebencian akan melahirkan apa? Dia akan menyalahkan orang lain dan bahkan ayah kandungnya disalahkan. Al-Quran yang bercerita, inna abana lafi dhalalim mubin. Itu bapak ente. Masih tega ente salahin. Dari kecil ente dimandiin, diajarin jalan, disuapin lagi makan, sekolah dianterin. Karena kebencian yang ada di dalam hatimu kepada saudaramu, kau tega menyalahkan seorang lelaki yang kata Nabi, itu surga, orang tuamu adalah pertengahan surgamu. Seorang lelaki yang rela menahan lapar demi untuk melihat anaknya kenyang. Tapi kalau udah ada kebencian, maka orang yang sedang dirasuk kebencian,
dia akan tega menyalahkan ayahnya. Jemaah, kita akan teruskan ayatnya ketika Allah menceritakan bahwa kemudian mereka bersepakat. Dia akan cari, karena energi kebencian hanya akan diterima oleh orang yang mempunyai energi kebencian. Dia akan berkolaborasi nih. Mereka diceritakan dalam Al-Quran bersepakat dan berdiskusi, yang enak diapain nih Yusuf? Ada yang usul dibunuh aja, ada yang usul dibuang aja. Dia tega melihat saudaranya dibuang ke dalam sumur sendirian. Kebencian. Al-Quran yang bercerita. Maka kajian ini menjadi sangat tepat untuk menjadi obat buat negeri ini. Tidak ada yang akan kau dapatkan manfaat dari kebencian, kecuali engkau akan mendapatkan kehancuran. Karena setiap orang yang benci, dia pasti dengki. Imam Ghazali menceritakan sebab hadirnya dengki di dalam hati manusia. Pertama sebabnya al-adawah wal baghdha. Jadi kalau orang dengki, udah pasti dia benci. Karena dari sebab benci, dia dengki. Apa itu dengki? Menginginkan karunia yang ada pada saudaranya supaya hilang. Saya ketemu Bapak Ibu, ada orang satu emak satu bapak, karena kebencian kepada saudara, masalah sepele, sampai kayak nggak ada obatnya. Benci. Dan emang itu penyakit. Kalau orang Betawi bilang hatinya bebulu, nggak bisa bersih. Jamaah sekalian berbahagia, Al-Quran bahkan menceritakan saat ayahnya Yakub yang sudah buta masih tetap nih anak yang punya kebencian, hatinya nggak jadi lemah, nggak jadi lembut. Wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kazim. Allah ceritain bapaknya sedih berpisah dengan Yusuf. Kesono anak, kesini anak. Dia punya mata sampai menjadi memutih keduanya. Wa biyaddat aynahu minal huzn. Seorang ayah yang menangis karena memikirkan kesusahan anaknya, sampai putih kedua matanya. Di waktu bersamaan, fahuwa kawim, dia ngedapetin nih anak-anak yang dengki sama saudaranya. Jadi saya ingin mengingatkan, kalau engkau membenci saudaramu, satu kandung, satu ayah, sebenarnya saat yang bersamaan engkau sedang menyiksa kedua orang tuamu. Dia bingung, ini anaknya sampai buta dia menangis. Di sisi lain dia marah dengan perlakuan anaknya, tapi nggak kuat untuk mengungkapkan amarah anak. Maka Allah ceritakan fahuwa kawim, dia simpen amarahnya. Seorang ayah, dia akan pandai menyimpan amarahnya demi menjaga perasaan anaknya. Tapi anak tidak punya hati dan sengaja untuk menyiksa mereka punya orang tua. Jemaah, apa yang diceritakan? Disalahin tuh orang tuanya. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Ya Rabbana, Al-Quran ceritain ada anak yang lihat bapaknya udah buta, saking kebenciannya kepada saudaranya, masih ayahnya disalahin, nggak lembut hatinya. Engkau terlalu berlebihan mencintai Yusuf, sehingga membuat engkau sakit dan engkau cilaka. Waliyadzubillah. Semoga Allah selamatkan anak-anak kita. Amin. Dan negeri ini dari sifat kebencian. Amin. Karena kebencian akan mematikan hati. Bila hati mati, menghalalkan berbagai cara untuk mendatangkan penderitaan buat orang yang dia benci. Semoga Allah selamatkan kita. Baik, terima kasih Kiai Mukaddimah yang sangat luar biasa sekali, yang memberikan penegasan kepada kita betapa penyakit yang disebut dengan benci ternyata mampu menyelimuti akal sehat kita. Bahkan orang tua yang membesarkan kita pun menjadi orang yang kita benci. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang kita akan jawab dalam segmentasi selanjutnya tentu saja akan menambah pemahaman kita agar kita waspada dengan penyakit yang disebut dengan kebencian. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Allahumma salli ala sayyidina
Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Daman Isyaku dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Yuni untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh Habibana. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Emelda. Saya mau menanyakan izin, apakah berprasangka buruk atau suudzon termasuk yang dapat menggerogoti hati? Silakan Terima kasih. Habib. Subhanallah, pertanyaan indah luar biasa. Tadi kita dengarkan bagaimana Kiai Syarif Man-Najim menjelaskan bahwa kebencian itu akan menimbulkan segala-galanya, maka diantaranya menggerogoti tadi hati kita. Karena hati itu subhanallah tempat segala-galanya itu adalah di dalam hati. Baik sumbernya hati, jelek sumbernya hati. Makanya dalam Islam itu dikatakan bahwa kita wajib husnudzon, baik sangka kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Tapi kalau kita dimulai dengan buruk sangka, itu akan menggerogoti hati, maksudnya menggerogoti amal baik kita. Amal baik kita akan digerogoti terus. Nanti timbul, nggak ada habisnya. Timbul hasud, timbul dengki, timbul dendam, timbul macam-macam dibuat. Macam-macam dibuat. Karena sudah dimulai dengan su'udzon, buruk sangka. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan ini para syaratnya wali min auliyaillah, kekasih Allah adalah bersih hati. Bersih hati, kita melihat sesuatu, subhanallah, terutama kepada Allah. Kita harus baik sangka, hujan, alhamdulillah, enggak hujan, alhamdulillah, ada rezeki, alhamdulillah. Inilah orang-orang yang husnudzon kepada Allah. Dan orang yang pertama kali nanti dipanggil untuk masuk surga, orang yang banyak bersyukur, yang hatinya bersih. Bukan yang banyak sholat, bukan yang banyak zakat. Makanya di dalam kebersihan hati ini, itu adalah harus kita husnudzon. Kepada manusia husnudzon. Kecuali kalau orang di depan kita jelas-jelas berbuat mungkar, jangan terus husnudzon. Ada maling masuk bawa kita punya barang terus bunuh. Oh jangan-jangan ini mau nyempetin barang saya nih. Jangan. Udah jelas itu jelek, jangan baik sangka. Ini ada batasan-batasannya. Makanya kalau orang berbuat jelek, ya enggak, kita pertama kali kita lihat dulu, ada enggak unsur kebaikannya? Ada enggak ini barangkali kalau ngomong itu kepleset? Ada enggak mungkin tujuannya bukan begini? Cari kebaikan dulu. Kalau tidak ada, kalau ada bukti-bukti yang jelas, baru. Nah inilah yang tadi dikatakan perpecahan kita sering apa yang terjadi dikit-dikit lapor, karena buruk sangka. Kalau sudah buruk sangka, timbul hasud, timbul dengki, timbul dendam, timbul lagi dari sana kehancuran yang akan datang kepada kita. Itu, mudah-mudahan ini bermanfaat jawabannya. Nah, Kiai Syarif, ini berbicara tentang penyakit hati ini mengingatkan satu peristiwa yang luar biasa ketika Rasulullah akan diundang Allah ke Sidratul Muntaha. Dibedah dadanya, dikeluarin hatinya, diperas dan keluar darah hitam. Nah ini memaknai ini majas, metafor atau memang dalam arti sesungguhnya, karena ketika memaknai ayat peristiwa ini artinya Rasulullah tidak ada kebencian, penyakit di dalam dirinya, Kiai. Ya, Imam Ghazali mengatakan ada sebuah kesalahan itu akan membuat titik-titik dalam hati, semakin banyak kesalahan semakin hitam, dan kemudian itulah kemudian menjadi bagian pembuktian kalau misalnya dimaterialkan gitu akan menjadi warna hitam. Tetapi memang untuk memelihara hati sesuatu yang ekstra energi. Bayangkan ada seorang laki bernama Ibrahim Khalilur Rahman, tapi dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-87 88 beliau secara khusus diceritakan oleh Allah tentang redaksi doanya. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu Nabi Ibrahim ya akhi. Seorang yang dilemparkan ke dalam kobaran api, enggak kesentuh tuh kulitnya dari api. Tetapi beliau berdoa, ya Allah jangan kau hinakan aku pada hari nanti dibangkitkan. Pada saat tidak bermanfaat lagi, yauma la yanfa'u malu wala banun. Harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat.
kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya cuma kepikir setiap ngebaca ini ayat ini, Ibrahim alaihissalam. Wa kaifa nahnu? Bagaimana dengan orang yang jelas-jelas merawat kebenciannya? Biarin gua benci sama dia, gua sebel, gua kan tuaan, kagak dihormatin. Cuman sebab itu doang. Dia sudah mati melihat kebenaran. Padahal yang dilakukan oleh adiknya adalah kebenaran. Padahal yang dilakukan oleh saudaranya adalah sebuah amal yang Allah ridho kepada perbuatan itu. Dia cuman benci, lu sih mudaan, kagak pakai ngomong dulu sama gua. Sebab itu doang. Itu cuman alasan doang. Tetapi sesungguhnya dia nggak bisa bersembunyi. Ente punya hati udah kelewat kotor, sehingga sesuatu yang tidak perlu kau marahi menjadi sebab engkau memuncak marahmu saking nggak ketemu. Tentang diri dia untuk nyari kesalahan, gue benci nih sama dia, tapi nih nggak ketemu kesalahannya, udah lempangan ada yang ini dijadiin sebab. Waliyadzubillah. Dan ini adalah sebuah penyakit hati yang kajian ini menjadi warning buat kita. Bersihin kita punya hati kalau emang pengen selamat dunia akhirat. Nah, kasihan sekali ketika orang justru ditutup hatinya oleh Allah. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Artinya kan dia sendiri tidak menyadari bahwa dia memiliki penyakit ini, Kiai. Justru ini adalah sebab karena dia tidak meyakini apa yang Allah perintahkan. Jadi jamaah sekalian berbahagia. Kata Imam Ghazali begini dalam kitab Ihya-nya, man arafa sirras salati alima annal ghaflata tudadduha. Barang siapa yang dia mengetahui rahasianya sholat, maka dia akan tahu bahwa ghaflah, ini penyakit hati, itu adalah berlawanan dengan rahasia sholat. Artinya begini, kalau engkau menjalankan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ente masih punya hati bebulu, jangan-jangan sholat ente kagak beres. Dan ini yang menyebabkan, jadi kalau kita bilang mereka memperturutkan hawa nafsu, wattaba hawa. Seandainya mereka tidak oh iya, ini kan satu rahim nih sama ibu nih, ini kan saudara nih, satu nusa, satu bangsa, satu negara. Iya sebabnya gue, tapi kalau gue bermusuhan sama dia, jadi satu partai bermusuhan. Kalau satu partai bermusuhan, yang kesian entar bapak TNI sama bapak polisi buat ngerapiin lagi. Ente kagak kesian sama saudara kita, capek jagain orang yang bermusuhan. Maka bila kebencian dihilangkan, engkau bersaing saja secara sehat tanpa perlu kau benci kepada saudaramu. Kita diikat oleh tali persaudaraan Bhinneka Tunggal Ika. Waduh, ini pengaruh baju loreng nih kita jadi begini. Habibana, ada sedikit tambahan. Mungkin kemelut yang kita hadapi sampai saat ini adalah hadirnya kebencian berjamaah. Nah ini kan sangat mengerikan untuk bisa memulai mengikis kebencian ini sehingga justru mengarah kita pada perpecahan ini. Habibana, bagaimana nasihatnya, Habib? Nah ini yang masalah nih, kebencian berjamaah. Berjamaah itu adalah sesuatu sebetulnya rahmah, yadullah ma'al jamaah. Kalau jamaah untuk perbuatan yang baik, kita saling gotong royong, saling tolong menolong, berjamaah, ayo kita berjamaah. Tapi kalau sudah berbuatan yang jelek terus berjamaah, ya itu yang namanya masalah, tinggal tutup kubur sudah selesai. Karena kalau sudah berjamaah, semuanya berarti bersepakat untuk kebencian, untuk kebobrokan, untuk kehancuran. Hasilnya semua hancur, negara akan hancur, rakyat akan hancur. Kita harus ada, kalau bahasa ismu politik itu ada kritik. Kritik itu adalah untuk menjadikan jangan sampai ada berjamaah dalam kebobrokan. Itu dibukanya demokrasi untuk mengkritik, boleh kritik, jangan sampai kita waladhdallin amin dalam kebobrokan. Naudzubillah min dzalik. Ada yang berbicara, ada yang mengkritik, makanya dibolehkan. Ini subhanallah supaya jangan sampai kita sudah amburadul terus ayo sudah, terus kemudian generasi yang akan datang bagaimana? Kemudian anak-anak kita bagaimana? Kalau seandainya dimulai ataupun dibuat dengan berjamaah dalam kebobrokan berjamaah.
Makanya hati-hati, disuruh kita minta pertolongan kepada Allah. Baca, ingat rahmatnya Allah, bahwa segala sesuatu itu bisa dikaruniai dan diberkahi oleh Allah dengan dirubah keadaan oleh Allah dari yang baik menjadi lebih baik, insya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Habib Ana, dan insya Allah kita akan jawab pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kebencian. Kita lanjutkan lagi penanya berikutnya, Bapak Hasbullah yang akan diawali oleh Kiai Sarif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Kasbullah. Saya izin bertanya, bagaimana solusi atau tips-tips untuk menjauhi kebencian sehingga tidak menggerogoti hati, karena memang sekarang lagi marah-marahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Sarif. Baik, bila bertujuan untuk menyelamatkan kita dari sifat kebencian, maka yang paling penting adalah kita zikrullah. Itu kalau kita udah ingat Allah, kan sebab orang benci ini dia bukan cuma buruk sangka sama manusia, dia kok bisa juga gitu buruk sangka sama Allah. Contoh, misal dia benci sama seorang, dia punya kendaraan, dia benci tuh, dengki dia akhirnya, karena efeknya pasti dengki. Seakan-akan dia ingin berburuk sangka kepada Allah, dianggap Allah salah kasih karunia gitu. Itu penyakit hati makanya. Tapi kalau kemudian kita, yang paling bahaya adalah proteksi kita yang harus kita pikirkan untuk menghadapi orang-orang yang benci sama kita. Jadi bagaimana menghadapi? Karena khawatirnya kepancing. Jadi samanya gitu. Maka Al-Quran memberikan solusi di dalam surat Al-Imran ayat 120. Pemirsa silakan bisa dibuka. Sebelum Allah memberikan solusi, Allah ceritakan ciri-ciri orang yang punya kebencian. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau ente dapat kayak kebaikan karunia, itu mereka hatinya susah. Orang udah benci, dia lagi yang dapat gituan, yang dapat mobil, yang dapat hadiah, dia lagi yang punya ini. Tasuhum, itu kebaikan yang kau dapatkan akan menyusahkan mereka. Tapi kata Allah, wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau menimpa kepadamu musibah petaka, kata ini Allah yang bercerita, tuh orang-orang yang benci girang, syukurin lo di penjara, ayo aja sih berani ngelawan gua, gitu. Syukurin. Ini yang terjadi jamaah. Ada kebahagiaan ketika mendapati saudaranya dalam kesusahan, karena memang Al-Quran diceritakan begitu. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi pada ayat lanjutannya Allah kasih senjatanya. Dia punya proteksi yang kuat. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Tapi kalau ente dapetin orang yang kayak begitu, ente sabar aja. Kalau ente sabar, ente kan ditemenin Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kita ditemenin sama Bapak TNI pakai baju seragam aja, nggak ada takutnya. Kenapa? Nih di samping gua orang hebat. Bagaimana kalau engkau ditemani oleh Allah? Wa in tasbiru, kalau engkau bersabar, jangan kata satu orang, jangan kata dua orang, sekampung benci sama ente. Kalau ente ditemenin sama Allah, nggak ada yang bisa mendatangkan bencana. Oh in tasbiru wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, maka yang akan terjadi adalah la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak mendatangkan bahaya akan kalian. Apa yang tidak mendatangkan bahaya itu kaiduhum, tipu daya mereka, syai'a sedikit pun. Kenapa? Innallaha bima ya'maluna muhit. Karena Allah terhadap apa yang mereka kerjakan, Allah mengetahui, Allah meliputi. Jadi bila mendapati orang yang benci kepada kita, maka jangan kau lawan dengan kebencian, supaya engkau menjadi orang yang selalu dalam kemenangan.
Mudah-mudahan manfaat. Dan bisa jadi kelak orang yang kita benci justru akan menjadi orang yang kita cintai begitu. Jadi ini kan rahasianya luar biasa sekali. Boleh Kiai. jadi satu saat gitu ada makalah gitu, kalau benci sama orang biasa-biasa aja, ntar jadi demenan lu bingung. Cinta sama orang juga biasa-biasa aja, ntar jadi musuh lu gitu. Cuman itu kalau syair dalam bahasa Betul. Betawinya gitu. Jadi kita kalem aja begitu Kiai. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dina yang akan dijawab oleh Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai dan Habibana, saya ingin bertanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa penyakit hati itu penyakit yang kotor, akan menyebabkan akal sehat kita terganggu. Nah, saya ingin mempertanyakan bahwa bagaimana supaya hati kita tetap bersih dan pikiran kita atau akal kita tetap sehat. Baik. Demikian, terima kasih. Terima Wabillahi kasih, taufiq Bunda. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habibana, silakan. Ya, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Hati yang bersih, sebetulnya tadi sudah terjawab sedikit tuh. Hati yang bersih itu, hati itu kosong. Tergantung kitanya mau isi dengan apa. Cepet-cepetan, setan akan masuk karena setan itu tempatnya di samping hati kata Rasulullah. Tempatnya, kalau kosong dari zikrullah maka setan masuk. Kalau diisi dengan zikrullah, setan lari. Makanya kebencian, kerusakan hati itu biasanya dan selalu dibisikin oleh syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu mengganggu, yang selalu meremehkan orang lain. Kamu kan duluan, kamu kan masuk jadi anggota lebih duluan, kenapa dia pangkatnya lebih tinggi? Kamu kan dagang lebih duluan, kenapa dia lebih kaya? Kamu kan, oh ini setan, manasin terus. Tapi kalau kita lihat, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau hati kita diisi dengan zikrullah, maka semuanya akan hilang. Makanya Rasulullah SAW selalu memesankan kepada kita, la tazalu lisanuka bidzikrillah, katanya Rasulullah. Senantiasa jadikan lisan Anda yang keluar dari hati Anda itu basah dengan menyebut nama Allah. Kenapa nama Allah? Allah itu meliputi asma'ullahil husna. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha semuanya. Dalam hati kita penuhin dengan itu, niscaya setan, kotoran semuanya akan nyingkir dengan sendirinya. Jangan sekali-kali kita melamun. Tafakur iya, disuruh kita tafakur. Tafakur apa? Kebesaran Allah. Subhanallah, melihat langit. Subhanallah, melihat keadaan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Subhanallah, di dalam diri kita macam-macam, ada syaraf ini, ada ini, ada ini, ada ini. Ini siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menyayangi ini? Kita tidak dapat mobil, kita tidak dapat jabatan, kita dapat dikasih sama Allah banyak. Kenapa lupa kasih sayang Allah yang begitu banyak? Dengan sedikit kita marah, sakit hati kita, semua badan kita yang sehat ikut sakit. Makanya di situ kembali lagi apa? Ingat kebesaran Allah. Ingat, makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalau kalian mau doa, doa yang paling afdal yaitu walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tujuannya untuk apa? Ulama menjelaskan, kenapa asmaullahil husna? Bersihkan hati. Bersihkan hati. Ada orang yang jahat kuat, Allah Maha Kuat. Dan seterusnya dan seterusnya. Asmaullahil husna. Itu luar biasa. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, itulah tadi jawaban dari guru kita, dan insya Allah nanti kita akan jawab. Ada pertanyaan menarik dari Instagram yang kita akan bacakan dulu. Jika saya telah memberikan maaf kepada seseorang dan dia terus mengulangi kesalahan lagi dan terus mengulangi kesalahan lagi, akhirnya muncullah kebencian di dalam hati saya. Mungkin ini adalah hal-hal yang pasti kita alami di setiap saat. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Nusaku, dan sekali lagi terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram. Kita akan segera jawab pertanyaan berikut yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Seperti yang telah kita bacakan tadi, sebagian memberikan maaf dan sebagian lain tetap melakukan kesalahan, akhirnya muncul rasa benci. Bagaimanakah mengatasi masalah ini, Kiai? Ya, Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah, beliau beri panduan. Kalau ketemu ada orang yang dikasih unjuk kebenaran, dia enggak melakukan, jangan berhenti, kasih unjuk lagi kebenaran. Tapi bila kemudian dia reject, enggak bakal nerima, maka engkau harus menghindar dari orang itu. Tetapi dalam konsep Islam bahwa memberikan maaf kepada orang-orang yang bersalah kepada kita itu wal afina 'anin nas adalah ciri orang-orang bertakwa. Dan kemudian juga Nabi pesan wa'fu amman zalamaka, maafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Jadi bila ada yang bilang bahwa maaf saya sudah habis gitu, berbatas, salah. Harusnya maaf itu tidak berbatas sampai engkau benar-benar memastikan dirimu adalah masuk golongan orang-orang bertakwa. Tetapi untuk mengobati, kadang-kadang kita merasa benar gitu ya, udah keterlaluan banget nih orang, ente kudu ingat. Dalam surat Yunus ayat 11 misalnya, Allah sampaikan walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarrasti'jalahum laqudiya ilaihim ajaluhum. Kalau kami segerakan kepada mereka keburukan seperti saat mereka meminta disegerakan kebaikan, selesai. Ente juga punya banyak salah sama Allah, Allah masih maafin. Jangan kebangetan ngebatasin, ente juga kan banyak punya dosa. Jadi kalau saat setan bisikin, udah jangan pakai dimaafin, udah selesai. Kadang-kadang kita perlu ingetin itu supaya ada informasi berimbang di dalam diri kita. Karena memang manusia konsepnya begitu sih. Jangan kata sama ente, sama Allah aja mereka begitu. Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrim massah. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Itu ayat lanjutannya. Manusia nih sama Allah kalau lagi susah, dia berdoa, lagi tiduran dia berdoa. Lagi duduk dia pegang tasbih, lagi susah. Begitu kami selesaikan falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrim massah. Jangan kata kepada ente, kepada Allah juga begitu. Kalau lagi salah dia begini, baik-baikin kita. Ntar begitu dia udah ini lupa lagi, ngejahatin lagi. Jadi sudah diceritakan karakter manusia, tetapi kata Allah emang begitu. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Emang begitu kami bikin mereka berasa indah. Orang-orang yang selalu melampaui batas, jadi nggak merasa berdosa. Ada orang loh Mas Agung membenci dan merasa benar. Wahum yahsabuna annahum yuhsinun gitu. Mereka menyangka bahwa mereka benar gitu. Itu ada, cuman gara-gara menang karena dia tuaan gitu aja. Jadi kalau tuaan boleh melakukan apa saja. Dia lupa yang namanya kezoliman ya kezoliman. Mudah-mudahan itu manfaat. Jadi intinya dinamika benci dan sayang ini memang harus terus terjadi. Justru di sini sebagian orang justru mendekatkan diri kepada Allah, begitu Kiai ya, Masya Allah. Baik, Habibana, ini ada pertanyaan menarik sekali dari Instagram. Dalam sejarah perjalanan Islam tidak lepas dari perseteruan antar saudara. Bahkan ada perang-perang besar yang tercatat di dalam sirah, salah satunya adalah perang Jamal, perang Siffin dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan korban yang gugur? Kondisinya, posisinya itu seperti apa ketika awalnya diawali dengan rasa benci di antara kelompok-kelompok ini? Habibana. Subhanallah. Itu kalau seperti perang-perang seperti Siffin, Jamal dan seterusnya antara sahabat dengan sahabat. Yang mana itu timbulnya biasanya dari kebencian tadi. Ada sekelompok munafikin yang tadi itu benci, maka memfitnah sini, memfitnah sana. Kamu begini, katanya begini. Itu perang Siffin, perang Jamal itu dari situ mulainya. Sayyidah Aisyah difitnah, kemudian kelompoknya Muawiyah, kemudian kelompoknya Imam Ali karramallahu wajhah. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang disayang Rasulullah. Makhluk atau sahabat Nabi dan istri Nabi, keluarga Nabi yang disayang oleh Rasulullah. Tetapi manusia kadang-kadang kena fitnah, timbul emosi, akhirnya lepas kontrol, terjadilah perang seperti ini.
Sebetulnya hakikatnya ulama sudah menjelaskan, mereka itu sahabat, mereka itu ijtihad. Karena mereka sudah ijtihad, menganggap dirinya itu adalah kayak benar, padahal di sini kurang introspeksi sebetulnya. Tetapi karena ijtihad, maka mereka yang meninggal insya Allah tidak dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena terbunuh, karena termakan fitnah. Tapi nanti yang menanggung adalah orang-orang yang suka fitnah, orang-orang yang memecah belah. Dulu itu adalah tukang memecah belah. Itu dari zaman dulu, zamannya Rasulullah, biangnya adalah orang Yahudi. Mecah belah kanan dan kiri dari Khauz dan Azraj. Kemudian datang Rasulullah mempersatukan mereka menjadi kuat. Tapi mereka kedengkian, hatinya sakit hati karena mereka ingin menjadi penguasa, tidak bisa menjadi penguasa. Akhirnya mereka caranya memecah belah. Sampai-sampai buat masjid Dirar untuk memecah belah umat Islam. Coba bayangkan, masjid dibuat oleh orang Yahudi, orang munafik yang disuruh oleh orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah diberitahu oleh Allah, ini masjid dibuat untuk memecah belah. Mereka sampai nipu, Rasulullah diminta untuk sholat di masjid itu, untuk supaya orang-orang pada ikut saudara Rasulullah. Tapi Rasulullah disayang oleh Allah, diberitahu ini adalah masjid dibuat untuk memecah belah umat Islam, bahkan memecah belah yaitu penduduk Madinah. Maka akhirnya dihancurkan oleh Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini orang-orang yang terpakan fitnah, mereka seakan-akan mau membunuh, tapi karena mereka tidak tahu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dosanya itu kembali kepada orang-orang yang suka fitnah. Itu fitnah. Kita nggak usah jauh-jauh dulu sifit. Kita di Indonesia waktu zaman penjajahan, bangsa Indonesia perang sendiri. Perang sendiri rakyat Indonesia sama rakyat Indonesia, dan mungkin buntutnya sampai sekarang ada. Terus gimana kalau yang meninggal? Yang bertanggung jawab yang memfitnah, yang memecah belah. Yang memecah belah kalau zaman Belanda mungkin dan antek-anteknya. Kalau zaman sekarang yang merasa memecah belah, itu yang bertanggung jawab nanti di depan Allah Jalla Jalaluh. Mereka dosanya ditanggung oleh orang yang memecah belah. Sekarang orang umat Islam lagi dipecah belah. Jangan rasa nanti tanggung jawab di depan Allah Jalla Jalaluh. Mereka akan mati juga. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Kenapa mereka itu mati? Saya mati karena difitnah oleh fulan. Saya dibayar oleh fulan. Saya disuruh oleh fulan. Yang dipanggil siapa? Yang nyuruh. Ya fulan, betul enggak kamu menyuruh? Iya, mau bohong? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari akhirat semuanya kita akan dibangkitkan oleh Allah. Semuanya akan ditanya satu-satu. La tus'alunna yauma idzin anin na'im, akan ditanya satu-satu amalannya. Kemudian kenapa kamu mati dalam keadaan begini? Saya difitnah, saya ini yang difitnah dipanggil oleh Allah adil. Betul kamu fitnah, mau bohong, tutup mulutnya oleh Allah. Tangannya berbicara, saksinya mana? Saksi di dunia bisa dibayar, bisa disuruh, bisa ditakut-takutin, bisa dipaksa di dunia. Tapi nanti di akhirat saksi ditutup, kakinya menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita semuanya akan menjadi saksi. Betul apa tidak? Betul kata kaki. Saya mengantarkan dia, saya diajak kepada dia untuk bersaksi bohong, untuk memfitnah, untuk ini. Kalau begitu yang tanggung jawab siapa? Anda orang-orang yang suka mecah belah, Anda yang suka memfitnah, nanti di depan Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari perpecahan ini. Ini mudah-mudahan damai Indonesia, aku menjadikan Indonesia yang damai. Jangan suka pecah belah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Syarif, Mat Naji, Habibana Ahmad Alkaf, dan adidangku yang ganteng Habib Alawi. Insya Allah ilmu dari para ulama, di mana Habibana setiap hadir selalu membawa putranya, nanti akan menurun kepada beliau, dan insya Allah kelak beliau akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah nanti di akhir nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, terutama dari bisikan-bisikan yang paling buruk, yaitu bisikan setan yang mengajak kita untuk memunculkan rasa benci yang pada akhirnya akan menggerogoti hati kita sendiri. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini. Dan sekali lagi jangan lewatkan, selain Anda bisa mengikuti Damai Nusaku di setiap hari Sabtu dan Minggu secara live, Anda bisa mengikuti Damai Nusaku siaran tunda yang selalu ditampilkan di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama tutup majelis yang mulia ini dengan kita munajat berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dibersihkan hatinya. Mudah-mudahan kita bisa berbuat amal yang baik yang sumbernya dari hati yang bersih. Bersihkan hati kami ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kuatkanlah hati kami dalam agama-Mu ya Allah, agama yang diridhai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah agar kami bisa husnudzan kepada-Mu ya Allah, husnudzan kepada makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan hati yang bersih kami sebagai bangsa Indonesia bisa mendirikan persatuan Indonesia ya Allah. Ya Allah, karena kami sering dibisikin, sering difitnah, hati kami kotor, maka kami benci kepada fulan, akhirnya perpecahan yang terjadi ya Allah. Ya Rabb, selamatkan negeri kami tercinta Indonesia ya Allah. Bersihkan rakyat Indonesia hatinya ya Allah, agar kami bisa damai, aman, nyaman, berkah, dan insya Allah negerinya kami diberkahi oleh-Mu ya Allah. Ya Rabb, bantulah kami ya Allah untuk bisa menjaga kebersihan hati kami ya Allah, untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah, untuk senantiasa ingat karunia-Mu yang besar, yang banyak yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Bibarkatil Quran wa bibarkati surat Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah